Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya sebagai narasumber satu dari kelompok 2 mahasiswa Universitas Wirata Pasuruan yang mendapatkan tugas video pembelajaran pemrograman citra digital. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengenalan dasar citra yang dikutip dari e-book Abdul Qadir Susanto. Untuk bab yang pertama, saya akan menjelaskan tentang representasi citra digital. Citra digital dibentuk oleh sekumpulan titik yang dinamakan piksel. Setiap piksel digambarkan sebagai satu kotak kecil dan setiap piksel mempunyai koordinat posisi. Sebuah piksel mempunyai koordinat berupa X dan Y. Dalam hal ini X dinyatakan kolom dan Y sebagai baris. Piksel pojok kiri atas mempunyai koordinat 0 dan 0 dan piksel pada pojok kanan bawah mempunyai koordinat N-1 dan M-1. Contoh gambar R. Gambar ini kami ambil kesimpulan gambar dengan berukuran 12 x 12. Jika gambar diperbesar, maka akan tampil gambar seperti ini. Piksel akan kelihatan. Lihat gambar A, ini yang gambar R, dan B, data penyusunan citra. Jika diketahui dari kolom 10, baris ketiga, bernilai 89 memiliki warna agak keabuan. Contoh seperti ini. Sedangkan di kolom 8 baris 12 bernilai 237 memiliki warna putih atau hampir mendekati putih. Ya, contoh seperti ini. Contoh penotasian dalam citra. Dari kolom 1 baris kedua bernilai 6 dan kolom ke-7 baris keempat bernilai 237. Bab 2. Bab 2 ini menjelaskan tentang kuantitasi citra. Kuantitasi citra adalah prosedur yang dipakai untuk membuat suatu isyarat yang bersifat kontinu ke dalam bentuk sekret. Contoh gambar ini merupakan citra biner 2. Nilai intensitas berupa 0 itu hitam dan 1 adalah putih. Gambar ditaruh dalam grid ukuran 8 yang gambar B ini. Jika gambar tersebut memiliki luas lebih kecil dibanding warna putih, maka lebih dominan ke warna putih. Begitupun sebaliknya, jika gambar lebih luas dari warna hitam, maka dominan ke warna hitam. Ini adalah jangkauan nilai pada citra keabuan. Komponen warna 1. Bit per pixel 1, jangkauan 0 sampai 1 digunakan untuk citra biner, contoh dokumen faksimili. Bit per pixel 8, jangkauan 0 sampai 255 digunakan untuk umum, contoh foto dan hasil pemindai. Bit per pixel 12, jangkauannya 0 sampai 4095 digunakan untuk kualitas tinggi, contoh foto dan hasil pemindai. Bit per pixel 14, 0 sampai 16383 digunakan untuk kualitas proporsional, contoh foto dan hasil pemindai. Yang terakhir, bit per pixel 16, jangkauan 0 sampai
65.535 digunakan untuk kualitas tertinggi. Contoh citra, kedektoran, dan astronomi. Dan komponen warna ketiga, bit per pixel 24 jangkauan 0 sampai 1 digunakan untuk RGB umum. Bit per pixel 36 jangkauan 0 sampai 4095 digunakan untuk RGB kualitas tinggi. Bit per pixel 42 jangkauan 0 sampai 16.383 digunakan untuk RGB kualitas proporsional. Dan yang terakhir komponen warna 4, bit per pixel 32 jangkauan 0 sampai 255 digunakan untuk CMYK atau cetakan digital. Contoh kualitas citra dengan menggunakan berbagai bit. Pada kualitas 1 bit, gambar yang muncul itu berupa hitam dan putih saja karena citra yang dihasilkan sangat rendah. Dan begitu pun sebaliknya, pada kualitas 8 bit, gambar terlihat jelas karena citra dihasilkan tinggi. Jadi semakin citranya tinggi, hasilnya bagus, dan citra yang sangat rendah hasilnya ya seperti ini, hitam dan putih. Dan bab ketiga, kualitas citra. Jumlah piksel yang digunakan untuk menyusun suatu citra mempengaruhi kualitas citra. Istilah resolusi citra biasa dinyatakan jumlah piksel pada arah lebar dan tinggi. Resolusi piksel bisa dinyatakan dengan notasi M kali N, dengan M menyatakan tinggi dan N menyatakan lebar dalam jumlah piksel. Contoh citra. Citra menjadi kabur kalau dinyatakan dengan jumlah piksel yang semakin sedikit. Jadi gambar A ini citra berukuran 512 kali 512 piksel. Ini sangat jelas karena piksel yang digunakan banyak. Dan yang citra berukuran 6 kali 4 64 kali 64 piksel sangat buram karena piksel tersebut semakin buram dan tidak jelas itu digunakan sedikit sekali pikselnya. Baik. Selanjutnya bab keempat melanjutkan dari narasumber pertama. Saya sebagai narasumber kedua akan membacakan bab keempat, yaitu membaca citra. Perintah yang berguna untuk membaca citra bernama imrit. Adapun bentuk pemanggilannya yaitu imrit buka kurung nama file citra, setelah itu tutup kurung enter. Ini adalah tabel format file gambar yang bisa dibaca oleh imrit. Format gambar TIFF dengan ekstensi .tiff atau juga bisa .tiff .f. Setelah itu format gambar lagi ada JPG dengan ekstensi .jpg atau .jpeg. Format gambar GIF dengan ekstensi GIF .gif. Format gambar BMP dengan ekstensi .bmp. Begitupun dengan PNG atau XWD, ekstensinya .png dan XWD. Lanjut ke bab 5. Mengetahui ukuran citra. Secara umum ukuran metrik IMG adalah M kali N. Untuk mengetahui nilai M dan N tersebut bernama size. Ini adalah contoh untuk mengetahui dimensi pada metrik IMG atau metrik gambar yang akan diketahui size-nya. Ketik ukuran size, setelah itu buka kurung IMG atau format gambar, setelah itu tutup kurung enter, dan akan keluar ukuran size
ukuran atau format gambar tersebut apabila ukurannya 512 akan keluar 512. Lanjut, perintah untuk menambahkan jumlah baris dan jumlah kolom secara tersendiri sebagai berikut, yaitu dengan memasukkan script jum underscore baris sama dengan ukuran buka kurung 1 atau format file, format gambar. Setelah itu tutup kurung, titik koma, enter. Lanjut, jumlah kolom, masukkan script jum underscore kolom sama dengan ukuran buka kurung 2 atau format gambar. Setelah itu tutup kurung, titik koma, enter. Adapun angka 1 dan 2 pada ukuran menyatakan indeks. Dengan cara alternatif bisa juga dengan cara buka kurung jum underscore baris, jum underscore kolom. Setelah itu tutup kurung sama dengan ses, buka kurung lagi untuk memasukkan format gambar atau format gambar yang akan dijumlah yang diketahui untuk mendapatkan jumlah baris dan jumlah kolomnya. Setelah itu tutup kurung, titik koma, enter, dan akan keluar jumlahnya. Setelah itu bab ke-6. Bab ke-6 yaitu menampilkan citra. Cara mudah untuk menampilkan citra yaitu melalui fungsi IMSO. Dengan cara menampilkan citra atau gambar yang akan ditampilkan, yaitu dengan ketik IMSO buka kurung masukkan format gambar atau IMG, buka kurung, terus setelah itu tutup kurung, titik koma, enter, dan akan keluar atau akan tampil citra yang akan ditampilkan. Setelah itu menampilkan dua citra dengan dua jendela, yaitu dengan cara figur buka kurung 1 atau IMG. Setelah itu tutup kurung, setelah itu titik koma, lanjut ketik IMSO, buka kurung lagi untuk masukkan format gambar dengan contoh di layar sungai. Setelah itu tutup kurung, titik koma, enter. Lanjut ke figur kedua, yaitu masukkan IMSO bangunan seperti gambar, seperti di layar, buka kurung, tutup kurung, titik koma, enter, dan akan keluar dua jendela sekaligus. Lanjut, menampilkan dua buah citra diletakkan dalam satu jendela. Maksudnya dua jendela tadi, dua gambar tadi dimasukkan dalam satu jendela, yaitu dengan cara close all untuk menutup semua script yang sudah dikerjakan. Setelah itu titik koma, enter, dan dilanjut menuliskan script plot buka kurung 1, 2, 1. Setelah itu tutup kurung, titik koma, IMSO. Setelah itu masukkan sungai dan titik koma, enter. Masukkan subplot lagi, buka kurung 1, 2,2. Setelah itu tutup kurung, titik koma, IMSO bangunan dengan gambar di layar. Setelah itu tutup kurung, titik koma, dan enter, akan keluar seperti gambar yang ada di layar. Dalam satu jendela keluar gambar 2. Selanjutnya bab 7 akan dilanjutkan oleh Rivaldo Bahtiar. Terima kasih. Melanjutkan dari pemateri sebelumnya, saya sebagai narasumber ketiga akan menjelaskan tentang subbab berikutnya, yaitu subbab yang ke-7 tentang mengenal jenis citra. Ada 3 jenis citra yang secara umum digunakan dalam pemrosesan citra. Untuk yang pertama yaitu citra berwarna, yang kedua citra berskala keabuan, dan yang ketiga citra biner. Untuk yang pertama yaitu citra berwarna. Citra berwarna ini merupakan jenis citra yang menyajikan warna RGB atau red, green, blue, dan setiap komponen warna menggunakan 8 bit.
nilai tersebut berkisar antara 0 sampai 255. Warna merah ini untuk R-nya bernilai 255, untuk G dan B-nya bernilai 0 semua. Hijau untuk R atau red-nya bernilai 0, G atau green-nya bernilai 255, sedangkan B bernilai 0. Untuk biru, R dan B-nya bernilai 0 semua, untuk B-nya atau blue berkisar nilai 255. Untuk yang hitam ini RGB-nya bernilai 0 semua, sedangkan yang putih RGB-nya bernilai 255 semua. Untuk warna yang kuning, R-nya bernilai 0, sedangkan G dan B-nya bernilai 255. Selanjutnya, dan ini gambar yang akan diketahui jumlah setiap pixelnya dengan nilai RGB. Kita ambil sampel yang dikasih lingkaran ini dan diperbesar dengan seperti ini. Setiap pixel ini dinyatakan dengan nilai RGB atau red green blue, dan inilah hasilnya seperti ini. Selanjutnya, dari hasil pembacaan citra berwarna dapat digambarkan sebagai berikut. Ini gambar dari pembacaan citra berwarna untuk red, green, dan blue-nya. Untuk mendapatkan komponen RGB atau red green blue melalui script berikut. Untuk R sama dengan kota, ini data yang pertama, dalam kurung data ini yang pertama, urutan yang pertama, terus kemudian enter. Kemudian G atau green sama dengan kota, ini data urutan yang kedua, dalam kurung urutan yang kedua, kemudian titik koma, enter. Untuk yang ketiga ini B atau blue sama dengan kota, dalam kurung data 3 atau baris ketiga, baris yang ketiga, titik koma, kemudian enter. Untuk selanjutnya, untuk yang kedua ini citra berskala keabuan. Jenis citra ini menanggapi gradasi warna hitam seperti ini, dan warna dinyatakan dengan intensitas tersebut berkisar antara 0 sampai dengan 255. Ini seperti ini, 0 ini menyatakan hitam, 255 menyatakan putih. Selanjutnya, citra biner. Citra biner, setiap pixel memiliki nilai 0 atau 1. Kita lihat dari sampel gambar di bawah ini. Untuk yang dikasih tanda kotak ini, kita ketahui ada garis putih di dalamnya, dan garis putih di dalamnya itu dinyatakan sebagai angka 1 atau nilai 1 seperti ini. Sedangkan yang berwarna hitam sepertinya itu ini bernilai 0 seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, citra biner ini digunakan untuk memperoleh tepi bentuk suatu objek. Kita lihat ada dua gambar di sini. Untuk yang pertama ini citra berskala keabuan. Yang A, gambar ke A ini citra keabuan. Kemudian mengkonversikan ke citra biner, hasilnya seperti ini, hitam dan putih. Untuk backgroundnya berwarna hitam, sedangkan untuk gambarnya ini berwarna putih. Dan di sini kita dapat mengetahui atau memperoleh tapi bentuk suatu objek. Nah, seperti ini kita dapat mengetahuinya untuk tepinya. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ubaidillah. Selanjutnya saya selaku narasumber keempat menjelaskan bab selanjutnya, yaitu bab 8 mengenai mengonversi jenis citra. Secara umum, citra berwarna dapat dikonversikan ke citra berskala keabuan melalui rumus I sama dengan A kali R plus B kali G plus C kali B, A plus B plus C sama dengan 1. Contoh berikut menunjukkan cara melakukan pengkonversian dari citra berwarna ke citra keabuan.
Untuk melakukan pengonversian tersebut menggunakan script, yang pertama ketik img sama dengan imread dalam kurung masukkan citra berwarna, kemudian enter. Ketik abu sama dengan Win 8 dalam kurung 0,2989 double dalam kurung img data ke-1, kemudian enter. Ketik 0,5870 double dalam kurung img data kedua, kemudian enter. Ketik 0,1141 double dalam kurung img data ketiga, kemudian enter. Ketik imso dalam kurung abu, kemudian enter, untuk menghasilkan hasil dari pengonversian citra berwarna ke citra keabuan. Fungsi yang disediakan Octave untuk kepentingan konversi ke aras keabuan. Adapun fungsi tersebut ada 3 fungsi dan memiliki kegunaan masing-masing. Fungsi yang pertama yaitu im2bw dalam kurung i, level berguna untuk mengkonversikan citra berskala keabuan yang dilambangkan dengan i. Fungsi kedua im2bw rgb dalam kurung level atau berwarna RGB ke dalam citra biner dengan menggunakan level sebagai ambang konversi di MATLAB. Jika argumen kedua atau yaitu level tidak disertakan, nilai 0,5 secara bawaan digunakan sebagai ambang konversi pada Octave. Argumen kedua harus disertakan, nilai balik fungsi ini berupa citra biner. Fungsi ketiga RGB 2 gray dalam kurung RGB berguna untuk mengkonversi citra berskala RGB ke citra berskala keabuan. Nilai pada fungsi ini berupa citra berskala keabuan. Contoh pemakaian im2bw yaitu fungsi yang pertama tadi, mengkonversi citra keabuan ke citra biner. Yang pertama scriptnya ketik img sama dengan imread dalam kurung masukkan citra keabuan, kemudian enter. Ketik bw sama dengan im2bw dalam kurung masukkan citra keabuan dengan skala atau level yang diinginkan, kemudian enter. Ketik imso dalam kurung bw kemudian enter, yaitu memunculkan citra pengonversian citra keabuan ke citra biner. Contoh pemakaian RGB 2 gray yaitu fungsi yang kedua. Yang pertama scriptnya yaitu RGB sama dengan imread, masukkan citra berwarna, kemudian enter. Ketik abu sama dengan RGB 2 gray dalam kurung masukkan citra berwarna, kemudian enter. Imso dalam kurung abu kemudian enter, memunculkan pengonversian dari citra berwarna ke citra keabuan. Bab selanjutnya yaitu bab 9, menyimpan citra. Dalam penyimpanan citra ke dalam file membutuhkan fungsi imwrite yang dirumuskan imwrite dalam kurung a, nama file. Adapun a dapat berupa larik 2 dimensi atau citra berskala keabuan, ataupun larik berdimensi 3 atau citra RGB. Contohnya yaitu scriptnya img sama dengan imread dalam kurung masukkan citra keabuan, kemudian enter. Ketik x sama dengan 255 negatif img, kemudian enter. Kemudian ketik imwrite dalam kurung x negatif down png, kemudian enter, yaitu memunculkan hasil dari pengonversian 2 dimensi tadi. Terus itu ada x sama dengan 255 min mc. Di situ 255 negatif img tersebut untuk memperoleh citra negatif dari citra downgrade png. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.